Oknum PSAT kembali berulah lagi di negara Jepang dan pemerintah Jepang memperingatkan kepada TKI yang ada di Jepang supaya untuk mematuhi tata tertib yang berlaku di negara tersebut. Oke guys, welcome back to my channel, dan sekarang kita akan membahas mengenai perguruan silat Indonesia yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat di media sosial, baik itu di Indonesia maupun di negara Jepang. Oke, jadi selamat datang di channel New Story. Jadi baru-baru ini beberapa TKI di Jepang terlibat dalam kerusuhan yang menimbulkan perhatian publik. Namun perlu diingat bahwa TKI ini juga memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian Indonesia dan Jepang. Sebenarnya apa penyebab kerusuhan di Jepang? Penyebabnya itu beragam, mulai dari kurangnya pengetahuan tentang budaya dan hukum di Jepang, kemudian masalah bahasa, kerjaan yang berat dan tantangan yang tinggi, dan lain-lain. Nah, dari kerusuhan ini dia menimbulkan dampak seperti kerusakan reputasi TKI, kemudian konflik dengan masyarakat di Jepang, dan yang paling parah itu adalah di blacklist, tidak diperbolehkan lagi ke Jepang. Nah, dan baru-baru ini juga salah satu perguruan silat terbesar di Indonesia, yaitu PSAT, itu dipandang sebelah mata dan dihujat baik di Indonesia maupun di Jepang. Lantas kenapa ini bisa terjadi? Ini terjadi karena yaitu tadi, banyaknya kerusuhan di Jepang yang disebabkan oleh TKI, seperti kasus pencurian oleh TKI ke warga lokal Jepang, kasus perampokan dan kekerasan, dan lain-lain. Dan ini tuh diperparah oleh tingkah laku TKI Indonesia yang membawa nama perguruan silatnya ke negara Jepang tersebut. Kemudian mereka melakukan latihan silat sembarangan serta berkelakuan buruk. Maksudnya berkelakuan buruk di sini ialah mengadakan konvoy, kemudian tidur-tiduran di pinggir jalanan Jepang, kemudian minum-minum di sini maksudnya minum alkohol ya guys ya. Dan perlu Anda ketahui, budaya Jepang dengan Indonesia itu berbeda, jauh, sangat-sangat berbeda. Berikut dengan SDM-nya juga berbeda. Jadi Anda ya jangan seenak jidatnya menyamakan dan harus sama dengan negara Jepang. Ya, masa iya kalian bawa budaya Sonhorek kemudian kalian pamerin di Jepang? Ya otomatis warga lokal Jepang risih dan merasa terganggu. Sama halnya dengan kalian membawa budaya silat yang dimana tempat latihannya tidak sesuai, seperti latihan di bawah jembatan, kemudian latihan di taman, dan lain-lain. Dan ini membuat warga lokal khususnya Jepang merasa terganggu, apalagi minum-minum di pinggir jalan, bahkan konvoy, merasa jalanan Jepang milik kalian pribadi. Hal ini itu menimbulkan hujatan dan teguran dari berbagai pihak. Bahkan YouTuber Neo Japan nih guys ya, itu ditegur pemerintah secara pribadi dan menyuruh memperingatkan kepada para TKI untuk berkelakuan secara baik jika tidak ingin di blacklist masuk ke Jepang. Luar biasa. Bahkan akun unboxing Jepang pun sangat geram dengan ulah silat Indonesia ini. Dan saking geramnya, akun unboxing Jepang ini memperlihatkan lokasinya dengan men-share lokasi tempat pertemuan. Wah, ini kalau sampai diseriusin malah makin rusak ini nama TKI Indonesia di negara Jepang guys ya. Sebenarnya ini semua tidak akan terjadi
dan tidak ramai seperti ini jika kalian para TKI di Jepang itu berkelakuan secara baik, guys ya. Nah, berkelakuan baik di sini tuh seperti apa? Jadi berkelakuan baik itu tidak melakukan pencurian dan perampokan di negara Jepang tersebut. Kemudian tidak melakukan minum-minum alkohol dan tiduran di sepanjang jalan Jepang. Kemudian latihan pencak silat itu di tempat yang seharusnya seperti gedung yang resmi dan tentu dengan surat izin dari aparat Jepang ya guys ya. Kemudian tidak berkonvoi dan memasang bendera identitas di sembarang tempat. Nah, pertemuan antara YouTuber Neo Jepang dan Mas Denny, salah satu atlet pencak silat Indonesia, itu diharapkan dapat mengedukasi akan pentingnya menjaga tata tertib dan aturan yang berlaku baik di negara Indonesia maupun di negara Jepang saja. Dan saya pribadi memahami dan memohon kepada para TKI di Jepang, khususnya yang membawa perguruan silatnya, yang membawa nama perguruan silatnya, itu kalian harus berpikir menggunakan otak. Jangan samakan budaya Indonesia itu dengan budaya Jepang, terus kalian bawa masuk dan paksa ke Jepang. Untuk warga lokal itu risih dan tidak nyaman. Perlu Anda ketahui, Jepang itu SDM-nya semuanya itu maju, sangat maju. Tidak seperti kita, bahkan bela dirinya mereka yaitu karate, judo, itu ada tempatnya sendiri, nggak sembarangan. Latihan di bawah jembatan, latihan di taman, ya guys ya, itu ada tempatnya sendiri mereka itu, perguruan bela diri mereka itu ya, tidak sembarangan. Jadi saya harapkan dengan kasusnya ini itu bisa menjadi pelajaran berharga buat para TKI yang bekerja di negara Jepang. Bahkan jika kalian tidak memperbaiki diri, pemerintah Jepang itu akan memblacklist kalian ya, memulangkan, mendeportasi, dan ini tidak baik untuk calon-calon yang TKI yang bekerja ke Jepang ya guys ya. Jadi bela diri ya, bela diri, semua bela diri itu ada aturannya, jangan seenak jidat. Oke. Nah, bela diri karate kah atau judo kah atau pencak silat ya, itu ada aturannya sendiri yang harus dipenuhi, terutama pada saat dibawa ke negara orang lain. Harus ada tempat resmi berlatihnya, harus ada izinnya dan sebagainya. Saya berharap kepada para pelatihnya, khususnya yang menyelenggarakan acara ya, pelatihan pencak silat di Jepang, itu memikirkan faktor-faktor ini dan tidak sembarangan. Dan jangan samakan, sekali lagi, jangan samakan budaya Indonesia itu dengan budaya Jepang, dan jangan paksa untuk masuk. Jadi sampai di sini dulu penjelasan saya mengenai PS1 yang ada di Jepang. Nantikan pembahasan saya selanjutnya hanya di channel New Story. Thank you.